Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Wo Are You. Dan sekarang kita telah masuk di episode ke-8. Tanpa berlama-lama, just langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, saat itu Yunbi mulai menjadi panik karena tanpa sengaja dirinya malah mengungkapkan masa lalunya sendiri. Han Yi-an yang mendengar masa lalu Yunbi itu pun mulai menjadi curiga karena masa lalunya sangatlah berbeda dengan masa lalu Yunbyul. Menyadari hal tersebut, dia pun juga mulai mempertanyakan siapa diri Yunbi yang sebenarnya. Saat itu Yunbi hanya bisa menangis dan terdiam karena semua kebohongannya sedikit demi sedikit sudah mulai terbongkar. Namun Han Yi-an yang melihat Yunbi mulai menangis justru langsung minta maaf dan dia pun kembali mengantar Yunbi pulang. Sesampainya Han Yi-an di rumah, ternyata dirinya masih saja memikirkan tentang masa lalu Yunbi tersebut dan dia akhirnya menjadi kebingungan. Di samping itu, Yunbi juga mulai menjadi sangat merasa bersalah karena dia tahu jika dirinya telah menyakiti Han Yi-an dan juga teman-teman yang lain. Yunbi pun juga mulai mencurahkan isi hatinya tersebut kepada sang ibu. Namun, sang ibu yang mengetahui kesedihan putrinya malah memberikan saran untuk pindah sekolah agar Yunbi bisa memulainya dari awal lagi. Mendengar hal itu, Yunbi pun kembali terdiam. Keesokan harinya saat akan berangkat ke sekolah, Han Yi-an mulai melihat Yunbi yang sedang bersedih. Seketika Han Yi-an pun langsung menghampirinya. Namun saat itu, kedekatan mereka tidak seperti kemarin. Han Yi-an yang menyadari hal itu pun kembali berusaha untuk membuat hubungan mereka kembali hangat dengan kembali mengajaknya berkencan. Tak disangka saat itu Gong Tae mendengarnya dan langsung menyahut pembicaraan mereka. Tiba-tiba saja dari arah belakang mereka mulai melintas pengendara motor yang melaju dengan sangat cepat. Mereka berdua pun mulai berebut untuk menyelamatkan Yunbi. Namun Han Yi-an dengan sigap langsung menarik Yunbi ke pelukannya. Gong Tae yang mengetahui hal itu mulai menjadi cemburu dan dia pun juga langsung pergi meninggalkan mereka. Kemudian saat jam makan siang, terlihat Yunbi yang mulai ikut bergabung di meja makan bersama dengan Cha Sung-jo dan juga Kang So-young. Kang So-young yang melihat Yunbi duduk di hadapannya mulai menjadi ilfil. Ditambah lagi, Han Yi-an dan Gong Tae juga mulai berebut untuk bisa duduk bersama dengan Yunbi. Saat itu, tiba-tiba saja Yunbi kembali menanyakan kepada Cha Sung-jo tentang audisi yang ditawarkan oleh Kang So-young. Yang ternyata jadwal audisi tersebut telah diundur. Mendengar hal itu, Kang So-young pun mulai beralasan jika saat ini pamannya sedang sibuk. Karena Kang So-young tidak ingin kebohongannya terbongkar, dia pun mulai menelepon pamannya untuk mengatur jadwal audisi Cha Sung-jo dan berpura-pura mengaudisinya. Namun tak disangka, saat itu Yunbi justru mengetahui kebusukan Kang So-young yang mulai mempermainkan sahabatnya sendiri. Kang So-young yang mengetahui Yunbi mendengar semua pembicaraannya itu pun menjadi sangat terkejut. Dan saat itu Kang So-young mulai mencari alasan agar Yunbi tidak mencurigainya. Namun Yunbi tidak mudah dibodohi begitu saja karena dia sangat tahu sifat jahat dari Kang So-young. Seketika, Yunbi pun kembali mengancamnya dan meminta kepada Kang So-young untuk membatalkan audisi tersebut. Saat itu Kang So-young sama sekali tidak takut dengan Yunbi karena dia sama sekali tidak merasa mempermainkan Cha Sung-jo. Saat itu Kang So-young berniat akan meninggalkannya, tapi tiba-tiba saja dia melihat Han Yi-an yang juga berada di sana. Kang So-young pun langsung memanfaatkan keadaan dengan mengatakan jika Yunbi sangatlah berbeda dengan Yunbil yang dulu. Lalu Kang So-young juga langsung memanggil Han Yi-an. Mendengar Kang So-young memanggil Han Yi-an, Yunbi pun mulai menjadi panik karena dia sangat takut jika Han Yi-an benar-benar mengetahui kebohongannya. Namun Han Yi-an sama sekali tidak mempedulikan perkataan Kang So-young dan tujuannya menemui Yunbi saat itu hanya untuk memastikan rencana kencannya nanti malam. Kemudian saat bel pelajaran berbunyi, Yunbi pun mulai kembali ke kelasnya. Dia juga mulai mempersiapkan buku-buku pelajarannya. Namun ia mulai menyadari jika salah satu buku pelajarannya telah hilang. Dan karena hal itu, Yunbi pun kembali teringat dengan perkataan dari Gong Tae yang memberitahukan tentang Kang So-young yang mengetahui tulisannya. Seketika itu, Yunbi pun langsung menanyakan bukunya kepada teman-teman kelasnya. Namun, teman-teman kelasnya tidak ada yang mengetahui sama sekali. Saat itu, Yunbi mulai menjadi curiga dengan Kang So-young. Setelah Kang So-young merasa dicurigai oleh semua teman-temannya, dia pun berniat akan mengembalikan buku itu saat jam pelajaran olahraga.
Dan untuk melancarkan aksinya, Kang Soyong mulai berpura-pura sakit agar dia bisa pergi ke kelas tanpa diketahui oleh siapapun. Dan benar saja, saat semua teman-temannya berada di lapangan olahraga, dia pun langsung pergi ke kelasnya. Setelah jam pelajaran olahraga selesai, tiba-tiba saja guru bahasa Inggris mereka mulai memberitahu kepada murid-muridnya untuk segera mengumpulkan tugas yang diberikan kemarin. Mendengar itu, mereka semua pun langsung mengecek tugasnya di laptop mereka masing-masing. Namun saat itu, entah kenapa, tiba-tiba saja laptop mereka semua mulai error. Salah satu teman kelas mereka mulai menuduh Kang Soyong yang melakukannya, karena dia tahu jika saat jam pelajaran olahraga, Kang Soyong berada di kelas. Namun Cha Songjo kembali membelanya karena Kang Soyong sempat berpamitan kepadanya jika akan pergi ke UKS. Seketika Kang Soyong pun langsung membenarkannya dan dia pun juga berkata kepada teman-temannya jika dia benar-benar pergi ke UKS. Tetapi Yunbi yang mendengar perkataan dari Kang Soyong tetap tidak mempercayainya. Karena kasus tersebut, guru wali kelas dan juga guru bahasa Inggris itu pun mulai dipanggil wali kepala sekolah untuk mempertanggungjawabkannya. Saat itu, guru bahasa Inggris kembali memberikan waktu kelonggaran untuk mengumpulkan tugasnya tersebut. Namun, dirinya akan tetap mengurangi nilai poin setiap siswanya. Mendengar hal itu, guru wali kelasnya tidak mau menyetujuinya, karena dia sangat yakin jika semua murid-muridnya sudah mengerjakannya. Dan saat itu, guru wali kelas tersebut mulai mengira jika ada salah satu murid yang sengaja mensabotase hal tersebut. Wakil kepala sekolah pun langsung meminta kepada guru wali kelas untuk menyelidikinya. Lalu malam harinya, terlihat Yunbi yang sedang menunggu Han Yi-an di sebuah mall, karena dia sudah berjanji akan pergi berkencan dengannya. Kemudian tiba-tiba saja, Han Yi-an juga mulai datang menghampirinya. Namun saat itu mereka terlihat sangat canggung dan tidak seperti biasanya. Ditambah lagi, Yunbi juga terlihat sangat sedih. Han Yi-an yang menyadari hal itu mulai berusaha untuk menghiburnya, dan dia pun juga mulai mengajak Yunbi untuk pergi ke sebuah toko mainan. Namun tak disangka, saat itu ternyata Yunbi sangat suka sekali dengan boneka. Menyadari hal tersebut, tiba-tiba saja Han Yi-an kembali teringat dengan Yunbyul yang sama sekali tidak suka dengan boneka. Seketika itu, Han Yi-an pun menjadi terdiam. Di sisi lain, terlihat Gong Tae yang mulai menjadi galau karena dia tahu jika malam ini Yunbi dan Han Yi-an sedang pergi berkencan. Di saat itulah tiba-tiba saja Gong Tae juga kembali teringat dengan Yunbi, dan dia pun juga mulai menyadari jika dirinya telah jatuh cinta kepada Yunbi. Tanpa pikir panjang, Gong Tae pun mulai pergi ke halte bis untuk menunggu Yunbi pulang. Dan sangat kebetulan sekali, saat itu Yunbi dan Han Yi-an juga mulai datang ke halte tersebut. Seketika, Yunbi yang melihat Gong Tae berada di sana menjadi sangat terkejut. Di saat itulah Gong Tae mulai menghampirinya untuk mengajaknya pergi. Namun Han Yi-an langsung melarangnya dan meminta Yunbi untuk segera pulang. Setelah Yunbi pulang, tiba-tiba saja Han Yi-an langsung mempertanyakan tujuan Gong Tae mendekati Yunbi. Karena dia tahu jika dulu Gong Tae sama sekali tidak pernah mendekatinya. Seketika Gong Tae pun mulai menjelaskan jika Yunbi yang sekarang dikenal sebagai Yunbyul sangatlah berbeda. Ditambah lagi Gong Tae juga mengatakan jika Yunbi lebih membutuhkannya dibandingkan dengan Han Yi-an. Mendengar hal itu, Han Yi-an pun mulai menjadi kesal karena dia merasa jika Gong Tae menganggap Yunbi yang dikenal sebagai Yunbyul tersebut berbeda orang. Namun saat itu Gong Tae tidak terlalu banyak menjelaskan sosok Yunbi yang sebenarnya kepada Han Yi-an, dan dia pun juga meminta kepada Han Yi-an untuk melupakan semua perkataannya barusan. Lalu keesokan harinya, terlihat guru wali kelas yang mulai melihat CCTV yang berada di lorong kelasnya untuk menyelidiki seorang pelaku yang mensabotase semua laptop-laptop di kelas. Dan saat itu, wali kelasnya mulai mendapatkan 2 orang yang keluar masuk kelas saat jam olahraga kemarin. Seketika guru wali kelasnya itu pun langsung memanggil orang tersebut, yang salah satunya adalah Kang Soyong. Namun saat Kang Soyong mulai diinterogasi oleh guru wali kelasnya, Kang Soyong sama sekali tidak mengakuinya. Setelah itu Kang Soyong pun mulai kembali ke kelasnya. Dan saat itu, tiba-tiba saja semua teman-teman kelasnya mulai menjadi tahu jika Kang Soyong tertangkap kamera CCTV sedang memasuki kelas saat jam pelajaran olahraga. Semua teman-temannya pun mulai menjadi kesal karena Kang Soyong telah membohongi mereka.
Kang Soyoung yang mulai merasa terpojok itu pun langsung terdiam. Dan di saat itulah, teman-teman kelasnya pun juga mulai curiga jika yang mengambil buku Yoonbi tersebut adalah Kang Soyoung. Seketika mereka pun mulai menggeledah tas milik Kang Soyoung. Dan ternyata buku Yoonbi memang benar-benar berada di dalam tas miliknya. Saat itu Cha Songjo dan juga Yoonbi juga mulai datang ke kelas tersebut dan melihat semua kebohongan Kang Soyoung yang mulai terbongkar. Kemudian, guru wali kelasnya pun juga mulai memanggil Park Min-jeon untuk dimintai keterangan. Karena guru wali kelasnya tahu jika Park Min-jeon juga pergi ke kelas saat jam pelajaran olahraga kemarin. Namun saat itu, Park Min-jeon mulai menjelaskan jika tujuannya pergi ke kelas karena barang bawaannya sangat banyak. Ditambah lagi, dia juga disuruh untuk membawa kotak P3K oleh guru olahraga. Mendengar penjelasan tersebut, guru wali kelasnya itu kembali memintanya untuk pergi ke kelas dan tidak mencurigainya sedikit pun. Lalu setelah itu, terlihat Yoonbi yang mulai datang menghampiri Kang Soyoung yang sedang menyendiri di suatu tempat. Dan tujuan Yoonbi saat itu hanyalah untuk menanyakan tentang perasaannya. Karena dia tahu jika sebenarnya Kang Soyoung sangat ketakutan saat semua teman-teman kelasnya mulai memojokkannya. Saat itu, Yoonbi juga mulai menakut-nakuti Kang Soyoung dengan mengatakan jika semua teman-teman kelasnya akan selalu menuduhnya, walaupun Kang Soyoung tidak melakukan kesalahan apapun. Mendengar hal tersebut, Kang Soyoung pun mulai menjadi kesal karena Yoonbi berhasil membuat Kang Soyoung merasakan hal yang dulu pernah Yoonbi rasakan. Dan saat itu, Yoonbi pun langsung pergi meninggalkannya. Kemudian malam harinya, terlihat guru wali kelas dan asistennya tersebut mulai membawa semua laptop para murid-muridnya ke tempat servis dengan tujuan untuk mencari tahu tentang kerusakan laptop-laptop tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba saja ayah Kang Soyoung mulai datang menghampiri Kang Soyoung di kamarnya. Saat itu ternyata sang ayah mulai memberikan sebuah surat hasil tes dari tulisan tangan Yoonbi, yang ternyata hasil tes tulisan tangan tersebut memang benar-benar ditulis oleh orang yang sama. Keesokan harinya, Kang Soyoung justru langsung menunjukkan hasil tes tersebut kepada Yoonbi dan berniat akan membongkar semua kebohongan Yoonbi kepada semua teman-teman kelasnya. Yoonbi yang mengetahui hal itu langsung tertawa jahat karena dia tahu jika kini semua teman-temannya tidak akan mempercayai semua perkataan Kang Soyoung. Dan walaupun nantinya semua terbongkar, Yoonbi juga telah berencana untuk pergi dari sekolah tersebut. Namun sebelum itu, Yoonbi akan berniat menyingkirkan Kang Soyoung terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Kang Soyoung pun menjadi sangat terkejut. Dan saat itu, Yoonbi juga langsung pergi meninggalkannya. Kang Soyoung yang kembali merasa ketakutan itu pun kini mulai mencari cara lain untuk mengungkap semua kebohongan Yoonbi. Dan ternyata Kang Soyoung memiliki ide untuk mulai mengirimkan semua biodata Yoonbi kepada Han Ji-an. Seketika Han Ji-an yang mendapat pesan itu pun langsung membukanya. Dan dia pun langsung menjadi terkejut melihat foto Yoonbi yang sama persis dengan Yoon Byul. Di sisi lain, terlihat Yoonbi yang mulai berniat akan menemui Han Ji-an untuk menjelaskan semuanya. Namun saat itu Yoonbi mulai menjadi sedih karena dia takut jika nanti hubungannya dengan Han Ji-an tidak seperti dulu lagi. Setelah Yoonbi menunggu Han Ji-an cukup lama, akhirnya mereka pun mulai bertemu. Saat mereka mulai berjalan bersama, Yoonbi pun mulai mengatakan kepada Han Ji-an jika saat ini semua ingatannya sudah kembali seperti dulu. Mendengar hal itu, Han Ji-an pun justru langsung meminta kepada Yoonbi untuk menepati janjinya yang dulu pernah dia janjikan. Karena Yoonbi pernah berjanji jika semua ingatannya kembali akan mengabulkan permintaannya. Saat itu, Han Ji-an hanya ingin meminta Yoonbi untuk menjawab pertanyaannya dengan kata iya. Namun, Han Ji-an mulai mempertanyakan diri Yoonbi yang sebenarnya. Tiba-tiba saja Yoonbi langsung menangis dan dia pun juga langsung meminta maaf kepada Han Ji-an. Mendengar pengakuan dari Yoonbi, Han Ji-an pun mulai menjadi kesal karena selama ini Yoonbi sudah membohonginya. Dan di saat itulah, tiba-tiba saja Gong Tae datang dan dia pun juga berniat akan membawa Yoonbi pergi. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.